Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Reza Mahendra Kumaratungga, perwakilan dari kelompok program wirausaha mahasiswa vokasi atau PWMV dengan judul Bisnis Produk Konsep sebagai bentuk modernisasi keripik berbahan baku tepung jagung modifikasi. Dalam hal ini, kami mengambil dari jenis usaha kuliner. Dan kemudian saya memperkenalkan dari anggota-anggota tim. Yang pertama adalah dari ketua terlebih dahulu, yaitu Saudara Bibi Sono Falateha dengan NPM 19733035 dari Program Studi Teknologi Pangan. Dan kemudian ketua tim ini sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan program PWMV dan sekaligus sebagai ketua kelompok dan ketua penanggung jawab dalam kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah dari unit keuangan, yaitu dari Saudari Rahmalita Anggriani dengan NPM 19751051 dengan program studi D3 Agribisnis. Rahmalita sebagai pengambil tugas sebagai divisi keuangan, di mana pencatatan baik dari input ataupun output, kemudian dari pengolahan keuangan itu sendiri dalam kegiatan sehingga terselenggaranya dengan baik dan sebagai mestinya. Dan kemudian dari pengolahan keuangan itu bisa diberikan sebuah hasil yang sangat baik dan nantinya akan kami jabarkan lebih lanjut untuk pelaporan keuangannya. Kemudian dari segi produksi, yaitu atas nama Reza Mahendra Kumaratungga dengan NPM 19734027 dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Nah, produksi ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap support dalam kegiatan PWMV. Dan Reza Mahendra adalah sebagai penanggung jawab dalam hal produksi, baik itu dari bahan dasar sampai dengan bahan utama, sampai dengan terjadinya bentuk barang konsep dan siap untuk dipasarkan. Kemudian dari pemasaran sendiri terdiri dari dua anggota, yaitu Rona Reza Sohana dengan NPM 19733026 dengan program studi D3 Teknologi Pangan, dan kemudian penanggung jawab yang kedua adalah Triana Jantika dengan NPM 2733064 dengan program studi Teknologi Pangan. Nah, pemasaran ini sangat memungkinkan bagaimana kita mengambil sebuah produktivitas sehingga ketika sudah menyelesaikan sebuah program setelah produksi, maka kita harus memasarkan. Nah, dari pemasaran ini kedua orang ini telah memberikan sebuah kontribusi yang baik sehingganya program PWMV berjalan dengan baik. Dan penguraian lebih lanjut akan dijelaskan ke slide selanjutnya. Baik, dari deskripsi usaha, konsep merupakan sebuah makanan ringan berupa keripik yang diolah dari jagung pipil yang diubah menjadi tepung jagung termodifikasi, lalu diolah menjadi makanan ringan berbentuk keripik yang berbentuk segitiga, yang pada umumnya kan memang bentuknya adalah kotak dan lain sebagainya. Namun kami memiliki sebagian of innovation terhadap produk kami, yaitu membentuk produk segitiga dengan tepung termodifikasi dengan teknik dan cara yang kami lakukan. Dengan varian rasa, 4 varian rasa, dan kemudian dikemas menggunakan kemasan zipperlock yang memudahkan konsumen untuk membuka tutup kemasan sehingga dapat disimpan kembali jika dibawa kemana. Jadi kami juga di sini menerapkan juga kritikan dan masukan dari konsumen dari segi pemasan, kemudian dari segi produk, sehingga menghasilkan produk yang memiliki cita rasa yang tidak kalah dari produk-produk atau brand-brand yang ternama seperti itu. Kemudian dari segi produk sendiri, dalam progres kegiatan PWMV ini, kami terus mengembangkan upaya-upaya sehingga kami memiliki pengembangan di berbagai lini guna meningkatkan pengembangan di dalam produk tortilla konsep ini seperti itu. Yang pertama adalah dari segi komposisi. Dari segi komposisi, produk tortilla ini memiliki sebuah pengembangan yang diperoleh melalui sistem terbuka atas masukan konsumen. Jadi kami menerapkan berbagai strategi. Kemudian dari konsumen juga kami terbuka, baik itu dari kritik ataupun saran yang telah diberikan sehingga terjadilah sebuah komposisi yang diinginkan oleh konsumen seperti itu. Kemudian dari varian rasa, dari varian rasa ini perlu habis yuk berarti. Baik, dari segi pelanggan, jadi tim kami memberikan pertama adalah target sasaran. Jadi target sasaran kami yang pertama dan yang paling utama adalah dari kalangan civitas akademik, yang dimana berasal dari dosen, kemudian dari kalangan mahasiswa utamanya, dan kemudian dari kalangan karyawan. Nah, jadi
Kemudian yang kedua adalah dari kalangan masyarakat sekitar. Jadi itu adalah salah satu targetnya. Dan untuk penikmatnya itu dari remaja sampai dengan orang tua. Dan itu salah satu bentuk yang nanti akan saya tampilkan. Nah, baik, berikut adalah salah satu contohnya dari kalangan pelanggan yang telah menikmati dari produk corn chip atau tortilla chip. Dan kemudian kami juga mengembangkan sebuah konsep sehingganya membuat sebuah ketertarikan antara pelanggan dan pelanggan lainnya. Jadi kami juga memberikan sebuah keep and smile sebagai budaya kami atau tim kami untuk memperkenalkan produk lebih dekat ke pelanggan-pelanggan. Kami menyadari di sini dalam segi label atau nama brand kami belum terlalu dikenal karena masih produksi kurang dari 1 tahun. Tapi kami juga terus berupaya untuk lebih interaktif dan kemudian kami juga membentuk sebuah tim-tim khusus untuk guna mengembangkan dalam usaha kami. Dan pelanggan kami prioritaskan untuk bagaimana membuat mereka semenarik mungkin, membuat mereka nyaman dalam kami melayani dari pelanggan-pelanggan yang ada. Seperti itu. Baik, kemudian adalah dari segi pemasaran. Progres pemasaran dalam rangka melakukan baik penjualan ataupun proses penjualan, tim menggunakan berbagai strategi yang kami jalani. Yaitu yang pertama adalah menggunakan media sosial. Dan kita melihat bahwasanya penggunaan media sosial ini cukup penting untuk memberikan sebuah informasi ataupun memasarkan sebuah produk. Salah satu yang kami terapkan adalah melalui chat personal ke rekan-rekan terdekat, yang kemudian dari situ kita bisa lebih interaktif. Kemudian kita juga memasarkan di story WhatsApp, kemudian kita juga men-share di grup-grup untuk mengenalkan brand yang telah kami produksi. Dan kemudian kami juga melakukan pemasaran ataupun mempromosikan di Instagram, baik itu secara live ataupun melalui secara story WhatsApp. Dan kemudian kami juga memberikan konsep IG yang kami gunakan untuk mempromosikan dari brand tortilla chip. Dan kemudian kami juga menerapkan konsep door to door. Cara ini masih sangat efektif bagi tim untuk menerapkan karena lebih mudah untuk menginformasikan dari produk yang kami tawarkan, baik itu dari segi pelayanan. Kami juga lebih mudah untuk interaktif kepada mereka, sehingganya membuat sebuah kenyamanan terhadap konsumen ataupun pelanggan yang telah kami tawarkan. Kemudian kami juga melakukan bazar. Hal ini diupayakan sebagai bentuk promosi dan kemudian pengembangan sayap terhadap produk tortilla corn chip, yang dimana kita telah melaksanakan bazar di 2 tempat. Yang pertama adalah daerah Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dan Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kompetitor kami terhadap produk yang telah kami buat, kemudian kami mampu bersaing di produk-produk lainnya dan di berbagai produk lainnya. Dan kemudian di situ juga alhamdulillah kami juga berhasil menjual sekitar beberapa puluhan PCS sampai dengan ratusan PCS. Dan kemudian dari segi mitra, pemasaran ini kami jalankan guna sebagai support tambahan untuk mendongkrak penjualan yang ada. Adapun kami menjalankan sebuah kemitraan yaitu sebagai berikut. Yaitu kami bermitra dengan usaha atau kelompok mandiri. Dalam hal ini ada PUM, proyek usaha mandiri. Nah, kelompok tersebut mengambil materi mengenai analisis pemasaran sehingga sangat cocok untuk membantu memasarkan produk yang kami jalankan. Sehingga kami juga di sisi lain juga tidak membutuhkan support dalam segi pemasaran dan lain sebagainya. Dan kemudian kami juga menitipkan di warung-warung, yaitu salah satu bentuk pemasaran kami, yaitu menitipkan di warung-warung. Dan alhamdulillah di sini produk yang kami tawarkan telah memiliki progres atau peningkatan yang cukup signifikan, sehingganya ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi dari pemasaran. Kita bisa melihat di grafik yang telah kami sajikan. Jadi peningkatan demi peningkatan terus kami upayakan, yang dimana pada bulan Juni dan bulan Juli adalah kami masih menerapkan konsep-konsep dan berbagai komposisi kami mengaturnya. Dan alhamdulillah dari situ, dari berbagai upaya dan masukan dari konsumen, kami lakukan take and action. Dan kemudian di bulan Agustus, karena berbagai upaya kami dan kesibukan dan lain sebagainya, oleh karenanya jumlah dari pemasaran atau penjualan menurun. Dan kemudian di bulan September dan Oktober kami terus berupaya sampai dengan mendekati 290 dan 318 pada bulan Oktober. Ini kami lakukan dan menerapkan strategi yang kami siapkan, dan kemudian kami teruskan lebih lanjut untuk memasarkan produk tortilla corn chip. Seperti itu. Baik, kemudian dari segi operasional, kami juga telah mengalami progres yang cukup baik untuk kegiatan operasional usaha tortilla corn chip dan nachos corn chip. Mengalami beberapa progres, yaitu yang pertama adalah kita bisa melihat gambar di samping, yaitu mesin hammer mill.
yang digunakan untuk menghaluskan jagung pipil sehingga jagung pipil dipecah menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses penampungan, di mana mesin hammer mill kami peroleh dengan penyewaan seperti itu karena harganya terlalu tinggi sehingga kami cukup menyewa saja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengoperasian mesin disc mill yang digunakan untuk proses penumpukan jagung pipil output dari mesin hammer mill. Jadi setelah dimasukkan di hammer mill kemudian dioperasikan kembali atau dimasukkan kembali ke mesin disc mill seperti itu. Kemudian output dari mesin disc mill ini adalah berupa tepung basah, dan dari tepung basah tersebut kami jemur dan kemudian kami produksi seperti itu. Kemudian dari mesin disc mill ini kami juga menerapkan sistem sewa karena harganya terlampau tinggi. Dan kemudian inilah salah satu contoh-contoh dari segi operasional. Dan kemudian kami juga menerapkan operasional yang lainnya dengan pengadaan alat yang menunjang dari kegiatan atau produksi dari produk tortilla corn chip. Baik, dari segi finansial, saya menjelaskan dari bahan baku terlebih dahulu, yaitu pengadaan dari jagung pipil, kemudian saus tomat, keju, coklat, tepung tapioka, garam, dan lain sebagainya. Itu total pengeluaran dari kami adalah Rp1.476.200. Dan kemudian dari alat bantu, dari wajan, sutil, baskom, spons, jepitan, baterai, pembelian gas LPG 3 kilo dengan jumlah total pengeluaran alat bantu adalah Rp1.362.500. Dan kemudian dari segi pemasaran, kami melakukan packing, kemudian label, kemudian pengadaan banner, kemudian pengadaan kota, di mana kami menggunakan strategi online ya. Jadi dari pelaksanaan tersebut, kami telah mengeluarkan Rp994.000. Kemudian dari segi distribusi, penggunaan dari operasional, kemudian penyuluhan distribusi tadi di berbagai wilayah, kemudian penyuluhan di Labuan Maringgai dan lainnya telah kami lakukan, yaitu mengeluarkan dana sebesar Rp1.050.455. Dan kemudian dari segi tempat usaha, kami melakukan sewa tempat usaha, yaitu kami menyewa tempat kosan di salah satu anggota kami dengan kami menggunakan 300.000 sebagai bentuk penyewaan dalam kosan tersebut untuk produksi dan lain sebagainya. Karena terkadang kami menggunakan waktu-waktu di luar dari jam mata kuliah, sehingganya ketika kita memproduksi di laboratorium roti di Politeknik Negeri Lampung tidak diperbolehkan karena di luar dari jam kerja. Oleh karenanya kami menyewa kos dalam jangka waktu 5 bulan tersebut, dan kami memberikan sebesar Rp300.000 seperti itu. Kemudian dari poin ke-6 ataupun lain-lain, dari pembelian dari pena lakban, kemudian sabun cuci piring, dan kemudian kita juga melakukan upah tenaga kerja dengan total sebesar Rp2.886.000. Dan dari total tersebut kami peroleh yaitu sebesar Rp8.069.155. Kemudian dari perencanaan sendiri, kami merencanakan sebesar Rp23.649.000. Nah, demikian dari laporan dari finansialnya itu sendiri untuk pemaparannya seperti itu. Baik, dari segi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tortilla corn chip dan kemudian nachos corn chip antara lain, yang pertama adalah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi ini tentunya berpengaruh terhadap proses pemasaran, kemudian proses produksi, dan kami juga terhambat dari segi produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Oleh karenanya di dalam pemasaran tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, terjadi berbagai penurunan karena faktor-faktor, salah satunya kesibukan pada bulan Agustus, dan kemudian adanya peningkatan pandemi sehingga kampus menjadi lockdown dan kami tidak bisa untuk memproduksi dari produk tersebut seperti itu. Dan kemudian di kendala juga di slide selanjutnya saya tampilkan, yaitu di produk pengolahannya. Pada awalnya kami juga terkadang kami mengalami penghambatan di teknisnya seperti itu. Jadi kadang jagungnya terlalu lembek ataupun yang lainnya ketika setelah melakukan proses di hammer mill dan disc mill pada awalnya seperti itu, sehingga kami melakukan sebuah pelatihan kepada pembimbing untuk bisa diarahkan lebih lanjut sehingga
kami siap untuk memasarkan. Sehingganya dalam proses pemasaran tersebut kita melihat dari bulan Agustus ke bulan September dan Oktober mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan kemudian juga dari kendalanya juga kami karena berbagai wilayah yang cukup jauh dari anggota satu ke anggota lainnya, kemudian kita juga kelasnya online, oleh karenanya salah satu penghambatnya di segi interaksi dan komunikasi. Namun dari segi kendala-kendala tersebut telah kami lakukan cara-cara dan strategi. Salah satunya kami melakukan pendekatan per anggota, kemudian kami menjalankan produk, kemudian kami menganalisis dari hasil konsumen ataupun pelanggan, kami menanyakan kurang apa, kemudian bagaimana cita rasanya dan lain sebagainya. Kami menerima masukan dan kritikan dalam segi pengemasan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kami menciptakan sehingganya kami bisa memaksimalkan potensi dari produk yang kami tawarkan. Seperti itu dari kendala dan gap of solution terhadap tim kami lakukan. Terima kasih sebelumnya. Saya pamit undur diri. Saya Reza Mahendra, perwakilan dari kelompok Tortilla Conchip. Terima kasih telah menonton, dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Vokasi karena telah menerima dan memberikan dana, dan kemudian kami juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Andre dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.